Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Fatha dan pada video kali ini kita sama-sama akan membahas tentang teknologi yang luar biasa di dunia kesehatan, yaitu sensor optik. Pernah nggak sih kalian menggunakan alat pulse oximeter yang biasa digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah itu loh? Nah, kira-kira alatnya seperti ini nih. Nih, yang biasa kalian jepit di jari kalian itu. Atau mungkin kalian pernah mendengar tentang imaging optik yang digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit. Nah, itu dia teman-teman beberapa contoh dari aplikasi sensor optik yang menjadi bagian penting dalam biomedis. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita eksplorasi lagi lebih dalam tentang sensor optik. Sebenarnya apa sih sensor optik itu? Nah, sensor optik itu merupakan sejenis perangkat yang memanfaatkan interaksi cahaya dengan materi untuk mendeteksi dan mengukur berbagai macam parameter seperti suhu, tekanan, atau bahkan molekul tertentu yang ada dalam tubuh. Nah, prinsip utama sensor optik ini melibatkan 3 proses penting loh. Yang pertama itu ada pemancaran cahaya, terus yang kedua itu ada interaksi cahaya dengan objek, dan yang ketiga adalah deteksi sinyal. Cahaya yang digunakan itu bisa kita gunakan dengan menggunakan sinar laser, LED, atau sinar infrared. Nah, ketika cahaya ini berinteraksi oleh tubuh kita, maka sebagian cahayanya akan ada yang diserap dan sebagian cahaya lainnya akan dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan inilah yang akan diolah oleh sensor untuk menghasilkan suatu data atau informasi yang kita butuhkan. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, diagram ini menunjukkan jalur cahaya mulai dari sumber hingga detektornya. Nah, jadi cahayanya itu biasanya dari LED atau dari laser dipancarkan ke permukaan atau objek biologisnya. Kemudian cahaya ini dikenal dengan cahaya datang atau incident light. Nah, ketika cahaya mengenai suatu permukaan, sebagian lagi akan ada yang diserap dan sebagiannya akan dipantulkan. Tingkat penyerapan dan pantulannya itu tergantung pada sifat permukaan tersebut. Nah, cahaya yang dipantulkan akan diarahkan ke detektor sensornya, di mana intensitas cahaya diukur. Nah, kemudian informasi ini akan diterjemahkan menjadi data biologis, seperti contohnya kadar oksigen dalam darah atau heart rate, detak jantung. Nah, keunggulan dari sensor optik ini yang pertama itu sifatnya yang non-invasif, yang artinya tidak akan menghilangkan bagian tubuh atau bagian tubuhnya itu tidak akan terasa sakit. Nah, kemudian yang kedua itu sensor optik ini juga dapat menghasilkan data secara real time sehingga cocok banget nih digunakan dalam aplikasi dunia medis. Nah, teman-teman, setelah kita memahami bagaimana prinsip sensor optik itu dalam bekerja, nah sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh aplikasinya dalam dunia medis. Kira-kira gimana sih teknologi ini benar-benar mengubah cara kita menjaga kesehatan dan mendeteksi segala macam penyakit? Yang pertama ada pulse oximeter. Nah, teman-teman, ketika teman-teman cek kesehatan, teman-teman pernah nggak sih menggunakan alat kecil yang dijepitkan di ujung jari? Nah, itu dia yang dinamakan pulse oximeter. Nah, pulse oximeter itu merupakan suatu perangkat medis berbasis sensor optik yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan detak jantung. Cara kerjanya sebenarnya cukup canggih loh, tapi kalau kita pahami, itu konsepnya sederhana kok. Jadi alat ini tuh menggunakan 2 sumber cahaya atau 2 jenis cahaya. Yang pertama itu cahaya merah dan infrared. Jadi ketika cahaya tersebut dipancarkan melalui ujung jari, maka sensor pada alat tersebut akan menganalisis bagaimana cahaya tersebut diserap oleh hemoglobin dalam darah. Tapi kenapa ya harus cahaya? Nah, hemoglobin yang kaya oksigen ini memiliki sifat menyerap cahaya infrared. Sementara hemoglobin yang kekurangan oksigen itu lebih banyak menyerap cahaya merah. Nah, terus berdasarkan jumlah cahaya yang diserap, alat ini bisa menghitung persentase saturasi oksigen yang ada di dalam darah atau yang kita kenal dengan istilah SpO2. Salah satu keunggulan terbesar pulse oximeter itu adalah kemampuannya dalam memberikan hasil secara cepat dan non-invasif. Artinya, kalian tidak akan merasakan sakit atau tidak nyaman tuh saat memakainya. Hanya dalam hitungan detik saja, kadar oksigen dalam darah dan detak jantung dapat kita ketahui. Lalu, kenapa sih alat ini penting? Bayangkan, pada pasien dengan gangguan pernafasan, saturasi oksigennya itu bisa menurun drastis tanpa gejala yang terlihat. Dengan alat ini, dokter atau bahkan kita sendiri bisa mendeteksi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang lebih cepat. Teknologi ini benar-benar bisa menyelamatkan banyak nyawa, terutama di ruang gawat darurat.
Jadi, meskipun ukurannya itu kelihatannya kecil, ternyata alat sekecil itu memiliki peran yang sangat besar di dalam dunia medis loh. Nah, alat ini juga menjadi bukti bagaimana teknologi yang dengan rancangan sesederhana itu yang didukung oleh sensor optik dapat membawa dampak yang begitu besar bagi kesehatan manusia. Nah, aplikasi sensor optik dalam dunia biomedis selanjutnya yaitu ada optical biomedis. Nah, pasti teman-teman yang memakai kacamata, ketika kalian memeriksa mata ke dokter mata, tentunya dokter mata tersebut tidak akan memegang retina mata kalian secara langsung kan? Nah, pasti kalian akan menggunakan sebuah teknologi. Nah, itu dia teman-teman yang dinamakan dengan imaging biomedis atau teknologi OCT, Optical Coherency Technology. Nah, jadi teman-teman, OCT ini menggunakan sensor optik untuk membuat gambar struktur retina dengan sangat detail. Teknologi ini seperti melakukan scan loh pada bagian dalam retina kita, tapi kita tidak merasakan sakit. Nah, OCT merupakan teknologi imaging biomedis yang berbasis sensor optik yang memungkinkan kita melihat struktur jaringan tubuh dengan resolusi yang sangat tinggi, bahkan hingga tingkat yang mikroskopis sekaligus. Teknologi ini biasanya digunakan untuk memeriksa mata, terutama retina, tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Artinya, dokter dapat memeriksa bagian dalam mata kita hingga dalam tanpa tersentuh sekalipun oleh tangan dokter tersebut. Lalu, gimana sih cara kerja OCT ini? Nah, sebenarnya prinsip kerja OCT ini sama seperti USG, tapi bukan menggunakan gelombang suara, melainkan cahaya. Cahaya koheren dipancarkan ke jaringan, lalu sebagian cahayanya yang dipantulkan kembali dianalisis untuk membentuk gambar 3 dimensi. Nah, salah satu keunggulan OCT ini adalah kemampuannya yang memberikan detail informasi yang sangat luar biasa. Nah, contohnya nih, ketika dokter bisa melihat setiap lapisan retina untuk mendeteksi berbagai macam penyakit seperti retinopati diabetik, glaukoma, atau degenerasi makula secara dini. Bahkan, teknologi ini juga digunakan untuk menilai kondisi pembuluh darah yang ada di mata loh. Ternyata OCT ini juga digunakan dalam cabang medis lainnya loh, seperti kardiologi. Nah, di sini OCT membantu dokter untuk melihat lapisan pembuluh darah arteri untuk memeriksa penumpukan plak atau masalah lain yang berpotensi menyebabkan serangan jantung. Nah, oleh karena itu, kenapa sih OCT itu tuh begitu revolusioner? Ya, karena teknologi ini memberikan informasi yang sebelumnya hanya bisa diperoleh melalui prosedur invasif. Kini dengan OCT, pemeriksaan menjadi lebih aman, nyaman, dan tentunya sangat membantu dokter dalam membuat diagnosis yang sangat tepat. Nah, aplikasi sensor optik selanjutnya dalam dunia medis yaitu deteksi kanker dengan menggunakan fluoresensi. Kanker, seperti yang kita ketahui, kanker itu merupakan penyakit yang sering kali terdeteksi saat sudah berada di tahap dengan tingkat yang akhir. Namun, dengan bantuan teknologi modern, kini kita bisa loh menangkap jejak-jejak kanker sejak masih sangat dini, bahkan ketika sel kankernya itu hanya sebutir sel kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Gimana caranya? Ya, jawabannya ada pada fluoresensi. Fenomena di mana suatu zat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu dan kemudian memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda. Dalam dunia medis, hal ini dimanfaatkan untuk memvisualisasikan suatu kanker. Nah, bayangkan jika tubuh kita bisa menyala di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, itulah yang terjadi ketika senyawa khusus yang bersifat fluoresens disuntikan ke dalam tubuh. Zat ini akan menempel pada sel-sel kanker, dan ketika diterpa cahaya, sel kanker itu akan bersinar terang. Jadi hal tersebut memungkinkan dokter untuk melihat secara langsung di mana kanker tersebut berada. Bahkan ukuran yang sangat kecil pun itu kelihatan gitu. Keunggulan utama dari teknologi ini berada pada kecepatannya. Karena tidak perlu menunggu berhari-hari atau menjalani prosedur secara invasif yang menyakitkan. Dengan menggunakan teknologi fluoresens ini, deteksi kanker bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Bahkan di ruang operasi pun, metode fluoresens ini memungkinkan dokter untuk mengangkat jaringan kanker dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, kanker yang bersinar terang memudahkan dokter untuk tahu bagian mana nih yang harus diangkat.
sehingga hal tersebut bisa mengurangi resiko kanker yang akan tumbuh kembali di dalam tubuh. Nah, fluoresensi ini memberikan kita kemungkinan tersebut untuk melawan kanker sejak dini dengan cara yang lebih tepat dan lebih aman. Jadi, fluoresens ini merupakan cahaya harapan baru di dalam dunia medis. Cahaya yang tak hanya membantu kita untuk mendeteksi kanker, tetapi juga untuk mengalahkan kanker tersebut. Jangan mau kalah sama kanker. Nah, aplikasi sensor optik selanjutnya dalam dunia medis yaitu ada smartwatch. Siapa nih teman-teman di sini yang suka pakai smartwatch? Nah, tahu nggak sih kalian, alat sekecil itu yang ada di pergelangan tangan kalian itu merupakan salah satu contoh teknologi berbasis sensor optik yang sangat mengesankan. Nah, smartwatch merupakan perangkat wearable yang tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga dirancang untuk memantau kesehatan kita dan aktivitas sehari-hari kita. Salah satu fitur utamanya adalah pengukur detak jantung yang menggunakan teknologi berbasis sensor optik. So, gimana ya smartwatch itu bisa membaca detak jantung kita? Kan padahal dipakainya di pergelangan tangan ya. Nah, jadi di bagian bawah smartwatch itu terdapat sensor cahaya hijau kecil yang memancarkan cahaya ke kulit kita. Nah, teknologi ini disebut PPG atau photoplethysmography. Nah, cahaya ini menembus kulit kita dan mengenai pembuluh darah yang ada di bawahnya. Saat darah mengalir, nah cahaya yang dipantulkan itu akan berubah-ubah sesuai dengan detak jantung kita. Nah, itulah teman-teman yang dideteksi oleh sensor kita untuk menghitung denyut nadi kita secara real time. Tapi ternyata fitur smartwatch itu bukan hanya di situ doang loh. Ternyata ada juga nih smartwatch yang bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita, kualitas tidur kita, bahkan tingkat stres kita juga bisa dapat diukur. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, karena di alat tersebut, di smartwatch tersebut terdapat suatu sensor tambahan seperti pulse oximeter atau accelerometer. Nah, jadi teman-teman, smartwatch ini biasanya kita gunakan saat olahraga nih. Teman-teman yang suka olahraga pasti tahu. Nah, jadi ketika kita berolahraga, smartwatch ini bisa memberikan informasi kepada kita bahwa kapan sih detak jantung kita itu berada di tingkatan yang terlalu tinggi, seperti itu. Nah, atau ketika kita tidur. Jadi, smartwatch ini bisa memberikan informasi apakah kualitas tidur kita ini sangat nyenyak atau tidak. Nah, dengan informasi-informasi tersebut, kita bisa mengambil langkah untuk lebih aware lagi terhadap kesehatan kita loh. Nah, jadi teman-teman, smartwatch ini selain keren nih ketika kita pakai, ternyata alat ini tuh juga bisa mengubah cara kita dalam menjaga kesehatan. Dan tentunya kita harus lebih aware lagi dengan kesehatan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan kita tentang aplikasi sensor optik dalam dunia biomedis. Dari pulse oximeter, OCT, hingga smartwatch. Nah, kita udah bisa melihat nih bagaimana teknologi ini membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup suatu manusia. Nah, jadi sensor optik itu bukan hanya alat canggih, tetapi juga bukti nyata bagaimana inovasi teknologi dapat menyentuh dan menyelamatkan begitu banyak nyawa. Teknologi ini hadir di setiap aspek, mulai dari rumah sakit hingga pergelangan tangan kita yang tadi smartwatch. Tentunya hal tersebut membuat kesehatan kita lebih terpantau lagi dan lebih terjaga lagi. Dan yang lebih luar biasa lagi, perjalanan teknologi ini masih belum selesai. Masih ada begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan dari teknologi-teknologi tersebut. Dan siapa tahu mungkin salah satu dari kita di masa depan nanti akan menjadi bagian dari inovasi besar berikutnya dalam pengembangan sensor optik dalam aplikasi biomedis. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Fatha jelaskan mengenai aplikasi sensor optik dalam dunia biomedis. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan tentunya bisa membuka wawasan baru betapa pentingnya peran sensor optik di bidang biomedis. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah aset terbaik kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar dan berinovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.